Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Pratama dan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari administrasi jaringan. Oke, langsung saja masuk ke pengerjaannya. Oke, langkah pertama dan kedua kita akan buat topologi seperti di gambar ini ya. Jadi semuanya kita akan sesuaikan. Kita akan sesuaikan mulai dari portnya ataupun penghubungnya itu, kabelnya ini, dan switch-nya juga kita bentuk seperti ini. Oke, langsung saja kita kerjakan. Oke, di sini sudah tampak normal ya, sesuai. Dan lampu orange itu sebagai jalan yang tutup atau tembok penghalang. Data tidak bisa lewat di situ. Jadi jika PC 0 ingin mengirim data ping ke PC 1, jalurnya data akan memutar melewati jalur sebelah kanan, karena jalur kiri diblokir. PC 0 mengirim data ke switch 0, switch 0 meneruskan data ke switch 3, karena ini jalur yang hijau, lancar. Switch 3 meneruskan data ke switch 1, dan switch 1 akhirnya memberikan data ke PC 1. Dan kenapa tidak mencoba lewat jalur kiri? Sebenarnya PC 0 ke switch 0 bisa, switch 0 ke switch 2 bisa, tapi saat switch 2 mau ke switch 1, itu akan tertahan. Hal ini dikarenakan ada titik orange di antara switch 2 dan switch 1, yang artinya port di switch 1 sedang menutup diri, blocking. Data akan terhenti di situ dan tidak bisa masuk ke switch 1 lewat jalur tersebut. Kemudian pada langkah ketiga kita akan pasang alamat IP pada PC 0, itu 168.10.5, dan 1 PC 1 yaitu 168.10.10. Kemudian untuk langkah keempat, nanti secara default perangkat switch Cisco sudah terpasang protokol spanning tree, sehingga otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis dengan memilih salah satu port berstatus blocking. Dan untuk menentukan switch yang bertindak sebagai route bridge, kita dapat melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah show spanning tree. Berikut contoh verifikasi dilakukan pada switch sesuai dengan gambar di bawah ini. Oke, di sini pada punya saya ini pada switch satunya itu yang di blocking ya. Sedangkan untuk yang lainnya switch 2 ataupun 3 itu berjalan dengan normal. Ya, pada soal 6 dan 7 ini kita coba pada switch lainnya, jadi kita buktikan ya.
Langkah ke-8 dalam kondisi normal lalu lintas data dari PC 0 ke PC 1 lewati switch 1, switch 3, dan switch 0. Ketika koneksi switch 1 dan switch 3 putus lalu lintas data secara otomatis berpindah. Switch 1, switch 2, switch 0. Kita akan buktikan dengan menggunakan perintah ping 192.168.10.10 dari PC 0 ke PC 1. Oke, pada tampilan yang saya miliki itu sedikit berbeda dengan petunjuk soal yang ada. Karena yang saya ini nantinya PC 0 akan melewati switch 0, switch 3, switch 1 baru ke PC 1. Oke, itu berarti jika tampilan normal kita sudah terhubung ya. Lalu bagaimana jika kita mencoba untuk memutuskan switch 3, koneksi switch 3 dan switch 1 ini? Oke, langsung saja kita coba buktikan ya. Oke, pada langkah ke-10 kita akan memutuskan itu, dan langkah ke-11 kita akan memeriksa perintah ping itu apakah sudah sesuai. Oke, langsung kita selesaikan. Nah, tadi sempat time out ya, sempat terputus sementara karena kita melakukan pemutusan. Namun yang hebatnya pada ini semua adalah jaringan tidak mati total, melainkan sudah terjadi perpindahan jalur otomatis. Di mana sesaat setelah kabel switch 3 switch 1 diputus, switch 1 dan switch 2 akan sadar bahwa jalur utama mati. Lampu indikator orange yang ada di antara switch 2 dan switch 1 tadi akan mulai berkedip. Setelah menunggu sekitar 30-50 detik, lampu itu akan berubah menjadi hijau. Dan karena jalur kanan lewat switch 3 sudah putus, data dari PC 0 terpaksa lewat jalur kiri, jalur cadangan yang tadi dibuka. Dan rute baru tersedia, yaitu PC 0 ke switch 0, switch 2 ke switch 1, lalu ke PC 1. Oke, sekian tugas dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.